Shalom, selamat malam Bapak-Bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kiranya kasih setianya yang besar senantiasa nyata di sepanjang kehidupan kita. Bapak-Bapak, kembali kita berjumpa di dalam ibadah Pelkat PKB pada malam hari ini yang dilakukan secara streaming, dan ibadah pada saat ini dilayani oleh Diakon Bapak Junisio. Mari Bapak-Bapak kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Bapak-Bapak, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Mars PKB. Ajakan beribadah. Seluruh dunia dan isinya tercipta oleh karena Allah berfirman. Seluruh kegemparan dan ketakutan bangsa-bangsa maupun mujizat-mujizat terjadi juga ketika Ia berfirman. Oleh karena itu, takutlah akan Allah, selalu sujud menyembah Yang Maha Kuasa, dan hidup mengikuti firman-Nya hingga akhir zaman. Dalam persekutuan ini, dengan rasa syukur dan sukacita, kita beribadah kepada-Nya. Untuk menyambut firman-Nya, mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 60, baitnya yang pertama dan ketujuh, Hai makhluk alam semesta dan apa yang seterusnya. Cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya, hati berhati mulia, ucapkan syukur padanya, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya.
Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kepadanya kami mengandalkan segala sesuatu, Allah yang kepadanya kami angkat segala ungkapan syukur hati kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam kasih setiamu kami semua boleh dalam keadaan baik hingga saat ini. Dan Tuhan juga sudah menggerakkan hati setiap kami kaum Bapa untuk kami dapat mengikuti ibadah pada malam hari ini secara streaming. Kiranya ya Tuhan, di dalam ibadah saat ini, ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, boleh mengalir berkat-berkat Tuhan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kami boleh membawa berkat-berkat itu ke dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, berdoa bagi pelayan firman-Mu, Diaken Bapak Juniosio, yang akan menabur kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati pelayan firman-Mu di dalam hikmat yang daripada Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai di sepanjang kehidupan Bapak Junisio. Demikian juga di dalam kehidupan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi bapak-bapak yang belum dapat mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami saat ini. Kiranya Kau gerakkan hati mereka sehingga di waktu-waktu yang akan datang mereka boleh ada bersama-sama dengan kami di dalam satu ibadah. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyerahkan jalannya ibadah pada saat ini hanya di dalam pimpinan kuasa dan kasih Tuhan. Inilah syukur dan permohonan kami, ampuni salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bermazmur bagi Tuhan, yang kita bacakan dari Mazmur 61, ayatnya yang kedua sampai 6, dan kita bacakan secara berbalasan. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, Perhatikanlah doaku. dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh, Engkau telah menjadi tempat perlindunganku. Menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sungguh, Engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku. Telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Kembali kita angkat nyanyian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 54, baitnya yang pertama dan kedua, tak kita menyerahkan, dan apa yang seterusnya. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh
Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Hingga pada malam hari ini kami boleh kembali untuk bersekutu, memuji, memuliakan, dan merenungkan firman-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan bagi Bapak yang mendengarkan, Tuhan berkati. Sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-4b sampai dengan ayatnya yang ke-11. Filipi 3 ayat yang ke-4b sampai dengan 11. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Jika ada orang lain menyangka dapat menyuruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaran sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah orang yang membaca dan merenungkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak-bapak dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini meskipun kita tidak bertemu secara langsung dalam kondisi saat ini, tapi kita bersyukur karena kita masih boleh bersama-sama bertemu meskipun streaming. Baik Bapak-bapak, malam hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 11. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali manusia begitu gampang melupakan Tuhan, apalagi saat keadaan mereka baik. Ya, biasanya dalam keadaan baik, dalam keadaan senang, manusia itu tidak pernah ingat akan Tuhan Yesus, karena mereka selalu hidup dalam kesenangan mereka. Namun sesungguhnya yang harus kita lupakan dalam hal ini adalah pengalaman pahit kita, kegagalan,
dan juga kesalahan-kesalahan di masa lalu yang pernah kita lakukan. Nah, hal itu kita bisa belajar dari Rasul Paulus yang memiliki masa lalu yang hendak ia lupakan. Sebelum dia mengikut Yesus, kita tahu bahwa Paulus ini adalah seorang yang secara manusia tidak baik karena dia banyak menganiaya jemaat-jemaat Kristen di luar sana. Sehingga itu kita sebagai bapak-bapak Kristen haruslah semakin menjadi yang lebih baik dalam kehidupan kita. Nah, namun semenjak Paulus bertemu dengan Yesus, maka hidupnya berubah 180 derajat. Dia kembali ke jalannya yang benar dan dia betul-betul percaya akan Yesus Kristus. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam pembacaan kita pada malam hari ini di ayatnya yang keempat dikatakan, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Maksudnya di sini dia mau mengatakan kalau pada waktu itu, jadi latar belakang dia menyatakan hal tersebut adalah karena pada waktu itu banyak pengajar-pengajar sesat yang sering memberikan pengajaran yang tidak benar dan suka membanggakan atas kehidupan lahiriah. Nah, di sini Rasul Paulus mau mengatakan bahwa kehidupan lahiriah yang dahulu dia punya mungkin lebih baik dari mereka yang pengajar-pengajar sesat ini miliki. Tapi di sini dia mau meninggalkan ajaran yang lamanya dia. Nah, kalau kita baca dari awal, di situ kan dikatakan di ayat yang ke-5, dia disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Nah, di sini dia mau mengatakan bahwa kalau dia itu adalah seorang Yahudi yang benar-benar taat akan hukum Taurat, tapi pada akhirnya semuanya itu dia tinggalkan karena dia ingin mengikuti Yesus. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita pun harus melakukan hal yang sama. Kita harus mengunci pintu masa lalu dan tidak mengingatnya lagi. Adalah percuma mempersalahkan diri dan terus-menerus menyesali semua keadaan yang sudah terjadi. Dan saat ini yang perlu kita lakukan adalah belajar dari keadaan itu dan bertekad untuk tidak mengalami pengalaman yang sedemikian, mengubah sehingga segala macam sampiran hebat apapun pada masa lalu kini kita tinggalkan. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itu Bapak-bapak, apakah saat ini yang bernilai dalam kehidupan ini selain kesempatan kita untuk makin mengenal Yesus Kristus hari lepas hari? Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada suatu kisah mengenai seorang wanita yang lahir di New York pada tahun 1820. Jadi ketika dia lahir berusia 6 minggu, kemudian dia menderita infeksi pada kedua bola matanya. Dan beberapa bulan kemudian ayahnya meninggal, sehingga dia hanya tinggal dengan ibunya. Dan kemudian ibunya untuk menghidupi nafkahnya mereka berdua, akhirnya ibunya bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga. Dan si anak ini dititipkan ke neneknya atau omanya. Jadi pada saat dititipkan pada neneknya,
neneknya ini selalu mengajarkan, selalu membacakan Alkitab setiap malam kepadanya, setiap hari bahkan, dan mengajarkannya dia berdoa kepada Tuhan. Nah, dan pada akhirnya dia mampu untuk menghafal sebagian dari isi Alkitab yang ada. Nah, Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada usianya yang ke-12 tahun, dia bersekolah di Institut Orang Buta di New York. Dan sampai dia lulus, kemudian dia dapat kesempatan untuk mengajar di tempat tersebut. Dan pada tahun 1858, dia menikah dengan seorang pria bernama Alexander Van Alstyne, seorang pemain organ terkenal pada saat itu di New York. Dan dia sendiri pun sebenarnya pandai bermain harpa dan piano. Nah, beberapa tahun kemudian wanita ini diminta penerbit buku yaitu Bigelow and Mine untuk menuliskan lagu 3 setiap minggunya. Karena lagunya ini nanti akan dimuat dalam terbitan sekolah minggu. Nah, sehingga dia melakukan itu selama hidupnya, dan sampai dia meninggal dia telah menulis banyak lagu. Nah, lagunya itu kurang lebih ada 9.000 lagu rohani. Banyak lagunya yang mungkin sampai saat ini suka kita nyanyikan, yang sangat terkenal. Lagu-lagu ciptaannya yaitu antara lain Ku berbahagia, di jalanku ku diiring, mampirlah dengar doaku, selamat di tangan Yesus, pada kaki salibmu, dan masih banyak yang lainnya. Nah, Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak-Bapak sudah tahu siapa wanita tersebut. Dia adalah Frances Jane Crosby. Dia tidak pernah menyesali akan kekurangannya itu. Justru sebaliknya, dia bersyukur atas kekurangannya itu. Dia pernah berkata, seandainya besok saya ditawari untuk bisa melihat dunia ini dengan sempurna, saya tidak akan menerimanya. Kenapa? Karena saya mungkin tidak akan bernyanyi lagi seandainya saya bisa melihat. Mungkin saya tidak bisa memuji Tuhan seperti saat ini. Karena jika saya lebih tertarik pada penglihatan yang lebih indah dan menarik yang dunia tawarkan, maka saya akan terlena. Nah, Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kembali kita diajarkan melalui kitab Filipi, melalui tokoh Paulus, hidup ini adalah sebuah pilihan. Semua itu adalah pilihan, menyangkut dengan pilihan. Kita mau berbuat apapun itu adalah pilihan kita. Suatu contoh, ketika kita berjalan di suatu perempatan, kita menemukan persimpangan, maka kita akan memilih jalan kita ke kiri atau ke kanan. Bahkan jalan lurus pun ada. Oleh sebab itu, malam ini kembali kita belajar dari Rasul Paulus, di mana dia memilih untuk meninggalkan kehidupannya yang lama, yaitu kehidupan yang percaya akan hal-hal duniawi, yang membanggakan hal-hal yang lebih lahiriah, tapi akhirnya dia memilih kehidupan yang baru dengan mengikut Yesus sepenuhnya. Untuk itu Bapak-Bapak, sekali lagi, jika saat ini hidup kita masih ada dalam kehidupan duniawi, kehidupan yang mengutamakan hal-hal lahiriah, yang akan dapat membawa kita jatuh ke dalam kekelaman, bahkan jatuh dalam dosa. Mari kita tinggalkan semua hidup kita yang lama dan memilih untuk hidup baru bersama Tuhan Yesus. Niscaya hidup kita akan diselamatkan. Terpujilah Kristus. Amin.
Untuk mengaminkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 355, baitnya yang pertama dan yang ketiga, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat maka jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita angkat syafaat kita pada malam ini, kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Bapa untuk setiap firman, untuk setiap renungan yang boleh kami terima pada malam ini. Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami untuk kembali menjadi manusia yang baik, kembali menjadi manusia yang berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kalau sampai saat ini kehidupan kami masih belum sesuai dengan perintah-Mu Tuhan, ampuni kami, dan kami mau mengikuti Engkau sepenuhnya ya Bapa. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, secara khusus gereja kami ya Bapak, GPIB Irene, Tuhan berkati. Tuhan berkati dalam setiap program kerjanya, Tuhan berkati setiap pelayanannya, di dalam kehidupan berjemaat Tuhan berkati. Tuhan berkati pendeta, ketua jemaat, para presbiter, maupun para pengurus-pengurus Pelkat. Bapa dalam surga, kami mau berdoa khususnya untuk Bapak-bapak yang boleh mengambil kesempatan, mengambil bagian pada malam hari ini untuk beribadah persekutuan kaum Bapa. Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya apa yang menjadi pergumulan kehidupan kami, khususnya Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, sebagai iman di tengah keluarga, Tuhan kiranya berkati selalu. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk para pengurus-pengurus PKB yang dengan senantiasa terus melayani Engkau. Begitu juga dengan anggota Tuhan, anggota persekutuan kaum Bapa, Tuhan Engkau berkati. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami yang saat ini mungkin masih dalam masa-masa pandemi, masih masa sulit. Tuhan, Engkau memberkati setiap apapun yang menjadi kebutuhan, apapun yang menjadi kekurangan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau berkati. Ya Bapa dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa khususnya untuk keluarga kami.
yang ada di rumah-rumah yang saat ini sedang bersama-sama beribadah. Tuhan, Engkau berkati mulai dari anak-anak, orang tua, ataupun segala isi rumah tangga kami. Tuhan, Engkau berkati. Bapa dalam surga, kami mau berdoa secara khusus bagi janda-janda, yatim, janda duda, anak yatim piatu, dan anak-anak terlantar. Tuhan, Engkau memberkati setiap kebutuhan mereka, setiap keperluan mereka. Tuhan, Engkau memberkati. Kami percaya apa yang Tuhan berikan pada akhirnya akan menjadi sukacita bagi mereka. Ya Bapa dalam surga, seluruh kehidupan keluarga kami juga kami mau menyerahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ya Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum sempat mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami saat ini. Kami percaya Tuhan, pada suatu hari nanti mereka juga akan berkumpul bersama-sama dengan kami, meskipun dalam kondisi saat ini. Kami percaya mereka juga akan menyempatkan diri untuk mengambil bagian dalam ibadah ini. Ya Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan bagi jemaat-jemaat yang ada di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap perkenaan Tuhan, sehingga kami boleh beribadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa dengan sempurna. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 294, baitnya yang pertama dan yang kelima, beribu lidah patutlah. Patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Tolonglah aku ya Tuhan, mengangkat suaraku, sebab di dunia agungkan namamu.
Bapak-bapak, mari kita satu dalam doa, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kembali kami datang di dalam hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, di dalam segala ungkapan syukur terima kasih hati kami. Sungguh ya Tuhan, saat ini ketika kami boleh memberi persembahan syukur hati kami, maka di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus kami boleh sepakat, sesungguhnya Engkaulah sumber dari segala berkat di dalam segenap kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau suci layakkan persembahan syukur kami ini, agar semuanya itu boleh dapat berguna bagi penyataan kasih Tuhan di tengah-tengah umat-Mu, secara khusus bagi jemaat GPIB Erena di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau yang Maha Kudus, kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku-pelaku firman-Nya di dalam kehidupanmu sehari-hari. Sebagai nyanyi pengutusan, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 457 bait yang pertama dan keempat, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ajarkan maksud-Mu, janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak-bapak, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.